Baiklah, pada pertemuan ke-12 ini kita akan membahas tentang pengendalian kejadian keracunan makanan. Saat ini masih sering kita dengar dan baca kasus-kasus keracunan makanan seperti keracunan setelah mengkonsumsi makanan hajatan, catering, restoran, makanan jajanan di sekolah, makanan di sekolah asrama atau pesantren, dan lain-lain. Kasus ini mengakibatkan gangguan kesehatan, tidak hanya mual dan muntah, bahkan hingga menyebabkan kematian. Dalam subtopik pada kesempatan ini ada dua, yaitu pertama penanggulangan kejadian keracunan makanan, yang kedua adalah tugas wewenang tanggung jawab instansi, yaitu puskesmas dan dinas kesehatan. Jika kita bicara tentang keracunan pangan, tidak lepas dari keracunan pangan dan kejadian luar biasa keracunan pangan. Yang dimaksud dengan pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk di sini bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman. Sementara itu keracunan pangan adalah seseorang yang menderita sakit dengan gejala dan tanda keracunan yang disebabkan karena mengkonsumsi pangan yang diduga mengandung cemaran biologis atau kimia. Kemudian kejadian luar biasa keracunan pangan adalah suatu kejadian di mana terdapat dua orang atau lebih yang menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengkonsumsi pangan, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut terbukti sebagai sumber keracunan. Adapun referensi kita adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2013 tentang kejadian luar biasa keracunan pangan. Nah, kejadian luar biasa keracunan pangan ini disingkat menjadi KLB keracunan pangan. Ruang lingkup dari KLB keracunan pangan ada 3. Yang pertama, kewaspadaan KLB, kedua, penetapan KLB, ketiga, penanggulangan KLB keracunan pangan. Kita masuk pada lingkup pertama, yaitu kewaspadaan KLB. Setiap orang yang mengetahui adanya dugaan keracunan pangan wajib melaporkan kepada puskesmas, rumah sakit, fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang terdekat, atau kepada kepala desa atau lurah sebagai laporan kewaspadaan keracunan pangan. Nah, laporan tersebut harus menyebutkan identitas diri. Antara lain ada nama, nomor telepon pelapor, kemudian tanggal dan tempat kejadian, jumlah korban, gejala yang ada pada korban, dan dugaan pangan penyebab keracunan pangan. Kemudian, fasilitas pelayanan kesehatan yang terdekat atau kepala desa atau lurah yang menerima laporan atau yang mengetahui adanya dugaan keracunan pangan itu wajib segera melaporkan kepada puskesmas setempat dalam waktu 1 kali 24 jam. Nah, jika dugaan keracunan pangan tersebut terdapat di wilayah pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat, maka setiap orang yang mengetahuinya wajib melaporkan kepada kantor kesehatan pelabuhan atau KKP setempat. Nah, petugas puskesmas
rumah sakit dan KKP yang menerima laporan kewaspadaan keracunan pangan wajib melakukan pencatatan menggunakan formulir 1. Nah, ini adalah contoh dari formulir 1. Dapat dilihat bahwa pada formulir 1 itu dicantumkan nama pelapor, kemudian nomor telepon dan alamat pelapor, kemudian juga waktu terjadinya keracunan pangan ini dan lokasinya secara lengkap. Kemudian pangan yang diduga penyebab dan berapa jumlah korban, baik yang sakit ataupun yang meninggal, kemudian gejala yang ditemui. Kemudian di sini dibuat tanggal laporan dan ditandatangani oleh petugas penerima laporan, yaitu baik itu petugas puskesmas, rumah sakit ataupun petugas KKP. Kemudian puskesmas ya atau rumah sakit yang mengetahui atau menerima laporan adanya dugaan keracunan pangan ini wajib segera melaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota setempat dalam waktu 1x24 jam secara lisan, diikuti dengan laporan tertulis. Dapat dilihat pada formulir 2. Kemudian Kepala KKP yang mengetahui atau menerima laporan adanya dugaan keracunan pangan juga wajib melaporkan segera kepada Direktur Jenderal. Dalam hal ini adalah Direktur Jenderal P2PL Kementerian Kesehatan dalam waktu paling lambat itu 1x24 jam secara lisan dan diikuti laporan tertulis dengan tembusan kepada Badan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota setempat menggunakan format formulir 3. Dalam hal ini dugaan keracunan pangan bersumber dari pangan yang dikonsumsi di luar wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kota atau di luar wilayah kerja KKP, maka Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota tersebut atau Kepala KKP tersebut itu wajib menginformasikan adanya keracunan pangan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota atau Kepala KKP sesuai lokasi kejadian secara lisan, kemudian diikuti laporan tertulis menggunakan formulir 4. Berikut ini adalah contoh formulir ya, bisa dilihat ini contoh formulir 2, 3, dan 4. Formulir 2 adalah format laporan dari puskesmas ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota atau KKP. Kemudian formulir 3 laporan dari Kepala KKP ke Dirjen P2PL Kementerian Kesehatan. Kemudian formulir 4 laporan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota di mana terjadi keracunan pangan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota pangan sumber pangan tersebut berasal. Nah, ini alurnya, alur pelaporan dari masyarakat ke aparat pemerintah, kemudian puskesmas dan rumah sakit, kemudian dinas kesehatan. Kemudian jika pada wilayah KKP, masyarakat ke aparat pemerintah, kemudian KKP dan ke Dirjen P2PL Kementerian Kesehatan. Kemudian kita masuk ke kedua ya. Kedua itu ada penetapan KLB.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota atau KKP setelah menerima laporan dari puskesmas, rumah sakit atau masyarakat mengenai adanya dugaan keracunan pangan ini, wajib melakukan analisis epidemiologi terhadap korban dan dugaan sumber keracunan. Nah, analisis epidemiologi ini merupakan kegiatan konfirmasi, verifikasi, dan kajian terhadap keterkaitan korban satu dengan yang lainnya menurut tempat kejadian dan waktu, perkiraan akan terjadi peningkatan jumlah korban, dan terdapat salah satu keadaan sebagai berikut. Ini pertama ini ya, gambaran klinis berdasarkan pemeriksaan lainnya menunjukkan sebab keracunan bahan beracun yang sama, kemudian menunjukkan kesamaan sumber keracunan pangan dan sesuai dengan masa inkubasi dari jenis bahan beracun. Nah, jika hasil analisis epidemiologi menunjukkan terjadinya KLB keracunan pangan, maka Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota atau Kepala KKP itu harus menetapkan KLB keracunan pangan dengan menggunakan formulir 5. Nah, seperti ini formatnya. Surat penetapan KLB keracunan pangan dengan mencantumkan waktu kejadian, kemudian lokasi kejadian, jumlah korban dan gejala, kemudian ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota atau KKP. Biasanya formulir ini dilengkapi dengan kop dinas dari bersangkutan, dinas kesehatan bersangkutan. Seperti ini alurnya. Dinas Kabupaten Kota melakukan analisis epidemiologi, kemudian jika memang diketahui merupakan KLB, kemudian dilakukan penetapan KLB dengan surat keputusan dari Kepala Dinas Kesehatan. Kemudian demikian juga dengan KKP, dan dilakukan analisis epidemiologi, kemudian diketahui bahwa ini merupakan suatu KLB, kemudian dilakukan penetapan KLB dengan surat keputusan. Nah, kemudian pencabutan status KLB, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota atau Kepala KKP ini harus mencabut penetapan satu kejadian sebagai KLB keracunan pangan apabila berdasarkan laporan perkembangan situasi KLB keracunan pangan sudah tidak ditemukan adanya korban baru. Nah, dengan diterbitkannya surat pencabutan penetapan KLB keracunan pangan ini menggunakan formulir 6. Nah, seperti ini format formulir 6, surat pencabutan KLB keracunan pangan. Hampir sama dengan surat penetapan KLB. Dan di sini juga perlu dilihat, dinyatakan di sini penetapan kejadian luar biasa keracunan pangan dinyatakan dicabut dan telah berakhir. Nah, ini juga ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota atau KKP. Nah, penetapan satu kejadian sebagai KLB keracunan pangan ini diperlukan untuk mempermudah koordinasi dan optimalisasi sumber daya di bidang kesehatan dalam upaya penanggulangan KLB keracunan pangan ini. Dan kita masuk pada penanggulangan KLB keracunan pangan. Apabila suatu kejadian ditetapkan
sebagai KLB keracunan pangan, maka pemerintah kabupaten kota atau KKP itu wajib melakukan upaya penanggulangan KLB ini di wilayah kerjanya masing-masing. Apabila KLB keracunan pangan terjadi pada lintas kabupaten kota atau adanya permintaan penanggulangan KLB dari pemerintah kabupaten kota, maka pemerintah provinsi wajib melakukan upaya penanggulangan KLB keracunan pangan. Sini ada peran dari pemerintah provinsi. Kemudian apabila KLB keracunan pangan terjadi pada lintas provinsi atau adanya permintaan penanggulangan KLB keracunan pangan dari pemerintah provinsi, maka pemerintah pusat wajib melakukan upaya penanggulangan KLB keracunan pangan. Nah, apa saja upaya penanggulangan KLB keracunan pangan ini? Yang pertama sekali adalah tentunya pertolongan pada korban, kemudian diiringi dengan penyelidikan epidemiologi, dan kemudian untuk mencegah terjadinya kejadian yang serupa, maka lakukan upaya pencegahan. Ini adalah 3 aspek penanggulangan KLB keracunan pangan. Nah, untuk pertolongan pada korban, puskesmas, rumah sakit, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang menerima korban keracunan pangan itu wajib melakukan tindakan pertolongan terhadap korban. Nah, tindakan pertolongan terhadap korban ini antara lain adalah tindakan pemeriksaan, kemudian pengobatan, detoksifikasi, kemudian perawatan bila diperlukan sesuai standar yang berlaku. Nah, jika puskesmas, rumah sakit, atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya memiliki keterbatasan dalam memberikan pertolongan pada korban, maka harus melakukan rujukan sesuai dengan ketentuan. Nah, kemudian jika terjadi perluasan KLB keracunan pangan ini, maka pemerintah daerah itu wajib mendekatkan pelayanan kesehatan ini. Misalnya membuat posko-posko kesehatan yang berdekatan dengan lokasi kejadian. Kemudian menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan di dekat lokasi kejadian. Kemudian untuk penyelidikan epidemiologi, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota atau KKP itu wajib melakukan penyelidikan epidemiologi. Penyelidikan epidemiologi KLB keracunan pangan ini dapat dilakukan terhadap korban dan seluruh aspek yang terkait dengan higien sanitasi pangan. Nah, setiap orang dan pengelola fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas umum, kemudian tempat kerja, tempat rekreasi, dan tempat pengelolaan makanan yang terkait dengan KLB keracunan pangan ini wajib membantu kelancaran dari penyelidikan epidemiologi tersebut. Nah, apa tujuan dari penyelidikan epidemiologi? Tujuan penyelidikan epidemiologi itu antara lain adalah untuk mengetahui agen penyebab KLB keracunan pangan, kemudian gambaran epidemiologi dan kelompok masyarakat yang terancam keracunan pangan. Kemudian sumber dan cara terjadinya keracunan pangan. Kemudian menentukan cara penanggulangan yang efektif dan efisien. Nah, untuk agen penyebab KLB keracunan pangan dapat diketahui berdasarkan distribusi gejala dan tanda korban, kemudian gambaran masa inkubasi agen penyebab, dan dapat disertai dengan pengambilan dan pemeriksaan spesimen. Ini untuk mendukung anamnesis tadi. Kemudian gambaran epidemiologi dan kelompok masyarakat yang terancam itu meliputi jumlah korban menurut waktu, kemudian tempat, jenis kelamin, kelompok umur,
serta jumlah masyarakat yang berisiko keracunan atau angka serangan. Kemudian sumber dan cara terjadinya keracunan pangan dapat diketahui berdasarkan analisis epidemiologi dan hasil pengujian contoh pangan serta kondisi higien sanitasi pangan. Dalam melakukan investigasi KLB keracunan pangan itu membutuhkan spesimen pangan yang dikonsumsi oleh korban, sehingga dalam pengambilan spesimen tersebut harus memenuhi tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundangan. Tata caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pengambilan spesimen itu harus dilakukan oleh petugas kesehatan yang berwenang. Jadi tidak bisa diambil oleh sembarangan orang atau oleh anggota masyarakat. Kemudian jumlah, jenis dan volume spesimen yang diambil sesuai dengan kebutuhan untuk mengetahui agen penyebab KLB keracunan pangan. Kemudian spesimen ini ditempatkan pada wadah yang dilengkapi dengan label, di mana pada label mencantumkan identitas korban, jenis spesimen, waktu, dan tanggal pengambilan spesimen, kemudian nama petugas mengambil spesimen. Kemudian pengambilan spesimen yang berisiko tinggi bagi korban dilakukan di rumah sakit. Kemudian pengambilan spesimen ini lakukan dengan seksama dan menghindari risiko keracunan terhadap petugas, orang lain, dan tercemarnya lingkungan. Ini harus hati-hati ya pengambilan spesimennya. Kemudian pengambilan spesimen ini harus dicatat, dibuat berita acara pengambilan spesimennya mengacu kepada format formulir nomor 7 dan formulir 8. Nah, setelah spesimen diambil, kemudian spesimen siap untuk dikirimkan. Nah, untuk formulir 7, formatnya seperti ini. Berisi tanggal pengambilan, waktu pengambilan, petugas yang mengambil, kemudian uraian contohnya. Kemudian untuk berita acara, ya, formulir pengambilan spesimen ini juga dilampirkan berita acara pengambilan spesimen itu ditandatangani oleh baik petugas pengambil spesimen maupun pihak yang menyerahkan spesimen ini. Selanjutnya adalah spesimen ini akan dikirimkan ke laboratorium. Nah, pengiriman spesimen ke laboratorium harus dilakukan secepatnya dengan cara yang seksama. Tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya penyebaran penyakit dan kerusakan dari spesimen itu sendiri. Kemudian kondisi spesimen itu tidak boleh berubah, mulai dari pengambilan, selama pengiriman, sampai diterima oleh laboratorium, baik secara fisik, kimia, maupun biologi. Nah, pengiriman spesimen ini menjadi tanggung jawab dari pengirim spesimen, dan spesimen itu dikirim ke laboratorium yang terakreditasi atau yang berkompeten, atau laboratorium yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota atau KKP. Nah, laporan hasil pemeriksaan spesimen ini juga harus disampaikan secepatnya kepada pengirim spesimen, karena pengirim spesimen merupakan wakil dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota atau KKP dan diperlukan untuk membuat suatu rencana tindak lanjut. Nah, ini pengiriman spesimen ke luar negeri juga dibenarkan, tapi harus memenuhi ketentuan MTA, Material Transfer Agreement. Nah, untuk menentukan ini sumber keracunan pangan,
Dinas Kesehatan Kabupaten Kota atau KKP atau Badan POM itu wajib segera melakukan pengambilan spesimen, kemudian pengiriman spesimen dan pengujian spesimen di laboratorium. Jika salah satu saja dari step ini yang tidak bisa dilakukan, maka sumber keracunan tidak dapat diidentifikasi. Nah, untuk pemeriksaan spesimen dilakukan sesuai dengan SOP di masing-masing laboratorium pemeriksa. Nah, kepala laboratorium dan petugas pemeriksa spesimen ini bertanggung jawab atas hasil pemeriksaan spesimen dan kerahasiaannya. Dan laporan ini hasil pengujian ini harus sampaikan cepatnya ya pada pengirim spesimen. Pengambilan, pengiriman dan pengujian contoh pangan ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian untuk pencegahan KLB, tujuannya adalah mencegah meluasnya KLB keracunan pangan dengan melakukan beberapa upaya, antara lain adalah upaya penyuluhan pada masyarakat, kemudian pengendalian faktor risiko, dan kegiatan surveillance. Nah, untuk penyuluhan dilaksanakan dalam upaya untuk meningkatkan kewaspadaan dan peran aktif masyarakat dalam upaya penanggulangan KLB dan keracunan pangan. Kemudian untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam penanganan korban atau orang yang punya risiko menderita keracunan pangan. Kemudian untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk pengelolaan pangan yang aman dan sehat. Nah, di sini salah satu upaya dari pencegahan itu melakukan penyuluhan yang secara kontinu pada masyarakat. Nah, penyuluhan pada masyarakat ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota atau KKP dengan mengikutsertakan instansi terkait dan juga LSM, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Kemudian untuk pengendalian faktor risiko dilakukan dengan menerapkan, yang pertama adalah menerapkan higien sanitasi pangan, sangat penting. Kemudian larangan mengkonsumsi pangan yang diduga sebagai penyebab keracunan. Kemudian menarik dari peredaran dan memusnahkan pangan sebagai penyebab keracunan. Meliburkan sekolah atau tempat kerja, menutup fasilitas umum, atau menghentikan produksi pangan untuk sementara waktu. Kemudian tindakan lain yang diperlukan sesuai dengan jenis keracunan dan hasil penyelidikan. Nah, larangan mengkonsumsi pangan ini biasanya berupa surat edaran, baik itu dari badan atau dari Kementerian Kesehatan atau juga dari pemerintah kabupaten kota, dari KKP. Nah, kemudian untuk kegiatan surveillance dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan KLB keracunan pangan menurut orang, waktu, dan tempat. Nah, kegiatan surveillance ini meliputi yang pertama adalah kita menghimpun data kasus baru pada kunjungan berobat di fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian menyiapkan atau membuat tabel grafik dan pemetaan berdasarkan data yang sudah dikumpulkan. Kemudian melakukan analisis kecenderungan KLB keracunan pangan berdasarkan waktu, tempat, dan kelompok masyarakat tertentu. Kemudian melakukan pemantauan terhadap distribusi pangan sebagai sumber penyebab dan pelaksanaan higien sanitasi pangan. Kemudian mengadakan pertemuan berkala petugas kesehatan dengan kepala desa atau lurah, kemudian kader dan masyarakat untuk membahas perkembangan kejadian keracunan pangan dan
hasil upaya penanggulangan KLB keracunan pangan yang telah dilaksanakan. Kemudian terakhir adalah melakukan pemantauan terhadap keberhasilan upaya penanggulangan KLB keracunan pangan yang telah dilaksanakan ini. Nah, untuk melakukan kegiatan ini membutuhkan sumber daya, baik sumber daya manusia yaitu tenaga, kemudian juga dana, sumber daya, kemudian juga sumber daya terkait dengan sarana dan prasarana. Ketiga aspek ini saling mendukung dalam melakukan penanggulangan KLB. Nah, dalam keadaan KLB keracunan pangan ini, pemerintah daerah wajib menyediakan sumber daya tersebut yang diperlukan dalam penanggulangan KLB. Kemudian kita masuk ke tim gerak cepat. Dalam rangka upaya penanggulangan KLB keracunan pangan ini dibentuk tim gerak cepat di tingkat kabupaten kota, provinsi maupun di tingkat pusat. Nah, tim gerak cepat ini terdiri dari tenaga medis, epidemiolog kesehatan, kemudian sanitarian, kemudian tenaga laboratorium, dan juga tenaga pada program terkait, dan juga unsur masyarakat. Nah, siapa yang menetapkan tim gerak cepat? Yang menetapkan tim gerak cepat adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota atas nama Bupati Wali Kota untuk tingkat kabupaten kota. Sementara untuk tingkat provinsi yang menetapkan adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi atas nama Gubernur. Kemudian Kepala KKP atas nama Direktur Jenderal P2PL. Kemudian Direktur Jenderal atas nama Menteri untuk tingkat pusat. Nah, tim gerak cepat ini di tingkat pusat dapat melibatkan tenaga ahli asing setelah mendapat persetujuan dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Nah, kemudian untuk pendanaan dalam upaya penanggulangan KLB ini dibebankan pada APBD kabupaten kota. Nah, jika dalam kondisi pemerintah kabupaten kota ini tidak mampu menanggulangi KLB keracunan pangan, maka dimungkinkan untuk mengajukan permintaan bantuan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Nah, untuk penanggulangan KLB keracunan pangan di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat, maka pendanaan yang timbul dibebankan pada anggaran pendapatan belanja negara. Nah, dalam hal pendanaan tadi, pemerintah dapat melimpahkan sumber pendanaan penanggulangan KLB keracunan pangan kepada pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian dalam penanggulangan KLB keracunan pangan, pemerintah dapat juga bekerja sama dengan negara lain atau badan internasional dalam mengupayakan sumber pendanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian laporan penanggulangan KLB. Setelah KLB dibutuhkan laporan penanggulangan KLB. Nah, ini Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota wajib menyampaikan laporan penanggulangan KLB keracunan pangan ke Bupati atau Wali Kota dengan tembusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Badan, dan Direktorat Jenderal. Nah, kemudian Kepala KKP juga wajib menyampaikan laporan penanggulangan KLB keracunan pangan ke Direktorat Jenderal dengan tembusan pada Badan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kabupaten Kota setempat. Nah, laporan penanggulangan KLB keracunan pangan itu terdiri dari yang pertama adalah laporan hasil penyelidikan epidemiologi KLB keracunan pangan. Kemudian
laporan perkembangan situasi KLB keracunan pangan dan laporan akhir pelaksanaan penanggulangan KLB keracunan pangan. Nah, untuk laporan hasil penyelidikan epidemiologi, selambat-lambatnya dalam waktu 1 kali 24 jam harus diserahkan menggunakan format formulir nomor 10. Kemudian untuk laporan perkembangan situasi KLB keracunan pangan disampaikan pada saat diperlukan saja selama KLB keracunan pangan berlangsung menggunakan format 11. Kemudian untuk laporan akhir pelaksanaan KLB keracunan pangan disampaikan selambat-lambatnya 2 minggu setelah KLB keracunan pangan berakhir menggunakan format formulir 12. Nah, ini adalah contoh formulir 10, 11, dan 12. Pertama adalah laporan penyelidikan epidemiologi, kemudian laporan perkembangan situasi KLB, dan laporan akhir penanggulangan KLB keracunan pangan. Kemudian peran serta masyarakat, di mana masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan upaya penanggulangan KLB keracunan pangan ini. Antara lain dengan cara yang pertama memberikan informasi adanya dugaan keracunan pangan, kemudian korban keracunan pangan. Kemudian membantu kelancaran pelaksanaan upaya penanggulangan KLB. Kemudian menggerakkan motivasi masyarakat yang lain dalam upaya penanggulangan KLB keracunan pangan ini. Nah, peran serta masyarakat ini dapat berupa bantuan tenaga, kemudian keahlian, dana, atau bentuk lainnya. Jika keracunan akibat pangan yang diproduksi atau diperdagangkan, kemudian Menteri atau Kepala Badan POM, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota itu dapat mengambil tindakan administratif. Antara lain adalah memberikan peringatan lisan dan tertulis pada produsen, atau melakukan pelarangan mengedarkan untuk sementara waktu, atau memerintahkan menarik produk pangan dari peredaran. Kemudian memusnahkan pangan dan menghentikan produksi untuk sementara waktu dan mencabut izin edarnya, sertifikat layak hygiene sanitasi atau sertifikat PIRT atau rekomendasi pencabutan izin produksi. Ini adalah tahapan sanksi tindakan administratif untuk produsen. Nah, pelaksanaan tindakan administratif ini sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Nah, kemudian tindakan administratif juga diberikan kepada fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak memberikan pertolongan, tidak bersedia memberikan pertolongan pada korban. Nah, tindakan administratif yang diberikan adalah berupa peringatan lisan, kemudian peringatan tertulis, dan rekomendasi pencabutan izin atau pencabutan izin fasilitas pelayanan kesehatannya. Di sini maksudnya adalah fasilitas pelayanan kesehatan baik itu bidan, klinik, atau praktik dokter yang tidak mau melayani atau memberikan pertolongan pada korban KLB. Demikian saja materi pada pertemuan hari ini. Terima kasih.